Hai, kembali lagi bersama saya Rizka Hardianja di Hukum ID Channel. Masih dalam perkara Hitakara yang aneh bin ajaib. Jadi kita tadi membahas mengenai persoalan sidang PKPU dan kepailitannya. Nah, dan dari situ kita banyak sekali mendapat hal-hal baru, termasuk juga progres tentang pidana. Nah, makanya karena kuasa hukum PKPU dan kepailitan yang menangani PKPU dan kepailitannya itu berbeda. Nah, saya saat ini sedang bersama dengan Kaical. Nanti mungkin kenalan langsung karena ganteng ya. Jadi para adik-adik mahasiswa yang mau nanya nomor telepon juga bisa di kolom komentar ya, Kak. Ya, apa kabar Kaical? Oke, selamat sore Mbak Rizka. Baik. Tapi kenalan dulu dong sama teman-teman Hukum ID karena selama ini kami narasumbernya ya udah ubanan, terus udah Kak Ismak bilang sih 55 ya, 55 itu baru senior. Kalau ini kan bukan senior ya, coba kenalan dulu. Kalau saya berarti narasumber yang masuk kategori under 40 ya. Under 40 ya bisa dibilang ada pendingin lah ya gitu di bawah 40 tahun. Iya, di bawah 40 tahun. Saya perkenalkan diri. Boleh. Saya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rizka, saya akrab disapa dengan panggilan Ical atau dengan nama lengkap Andi Samsuri Nur Hadi. Saya sendiri karena memang kebetulan untuk saat ini menangani perkara terkait PKPU dan kepailitan, ya perlu saya sampaikan bahwa background saya juga merupakan kurator dari organisasi Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia, ya, yang kita kenal dengan IKAPI. Ya. Saya kira cukup ya. Kenalannya cukup ya. Apa masih ada informasi yang Kak, sekarang udah pandemi udah berlalu dan walaupun Kakak menangani PT Hitakara dari tahun 2022 ya kalau nggak salah. Oktober 2022. Ya, tapi masih ada di harddisk lah ya kan? Semangatnya untuk mengejar keadilan di perkara ini terus terjaga. Karena lucu juga ya, maksudnya perkara ini tuh lucu. Jadi bukan tadi dengan Bu Livia terus Kak Asar itu yang gatal kaki yang digaruk tangan kan gitu. Iya, bisa kita perumpamakan seperti hal itu. Iya, nah bisa kita perumpamakan seperti itu. Terkait dengan PKPU, proses PKPU PT Hitakara. Ya. Nah, itu kan sekarang sudah dalam keadaan pilot. Ya. Nah, tapi prosesnya itu kan tidak ini proses panjang, tapi di situ ada banyak sekali lubang-lubang yang kita anggap lucu ya kayak. Jadi itu juga bisa membuat presiden buruk yaitu pidana. Nah, karena Kakak yang menangani dari awal terkait dengan pelaporan ke polisi atau apa, Kakak bisa ceritakan masalah kronologisnya sedikit. Oke. Kalau saya nggak langsung ke kronologis dulu ya. Saya tadi ada Mbak Rizka sempat ngomong dikhawatirkan ada presiden buruk ya. Tentu ini adalah satu presiden yang sangat amat buruk. Bukan lagi akan, tetapi memang sudah ada. Kenapa demikian? Di sini ada satu subjek hukum, ada satu perusahaan PT Hitakara dimohonkan PKPU yang sampai pada saat ini kita tahu juga dalam keadaan pilot. Justru yang menjadi dasar permohonan PKPU-nya itu adalah diduga kuat sebagai satu tagihan palsu. Jadi ada rekayasa di sana. Jadi kalau tadi kita katakan ada presiden buruk, akan ada presiden buruk, menurut saya bukan akan ada lagi. Sekarang sudah ada. Oke. Masuk ke latar belakang laporan polisi yang kami buat. Di sini memang kita melaporkan para pemohon PKPU dulu PKPU ya. Saat ini udah pilot. Para pemohon PKPU PT Hitakara bersama dengan kuasa hukumnya. Berapa orang, Kak? Ada 6 orang. 6 orang. Yang kami yakini di dalam permohonan PKPU itu didasarkan pada sesuatu yang tidak benar. Didasarkan pada yang kami duga adalah satu rekayasa yang mana
yang kami duga adalah tagihan tersebut merupakan tagihan yang mengada-ngada, tagihan palsu. Atau dengan kata lain kalau kita mau bilang tidak ada tagihan, mereka datang menagih gitu. Tadi Mbak Rizka pakai perumpamaan Gatal di kaki, gatal di kaki yang digaruk kepala ya. Kepala. Ya yang mana lah gitu kan, pokoknya salah alamat lah. Gitu. Jadi laporan polisi ini kita melaporkan pemohon PKPU PT Hitakara bersama kuasa hukumnya sebanyak 6 orang yang kami dasarkan pada adanya dugaan rekayasa tagihan palsu terhadap permohonan PKPU PT Hitakara. Berarti termasuk keterangan palsu juga enggak kayak? Keterangan palsu yang mana dulu nih? Kan seperti apa tuh? Dia mengatakan bahwa saya punya tagihan padahal enggak gitu kan? Keterangan palsu juga. Itu berarti sekarang dalam satu bentuk surat palsu ya. Dalam bentuk termasuk permohonan gitu ya? Iya benar, pasalnya adalah surat palsu dan atau tagihan palsu. Tapi kalau kita bahasa konvensional, bahasa umumnya adalah adanya tagihan palsu, rekayasa di dalam dugaan tagihan palsu di dalam permohonan PKPU tersebut. Gitu. Ya, tapi sekarang prosesnya sudah sampai sejauh mana, Kak? Sampai sejauh mana sekarang ini setelah melalui proses penyelidikan, saya mulai dulu ya, bahwa kami melaporkan dugaan tindak pidana ini itu pada Oktober 2022. Dimulai penyelidikan pada Oktober 2022, terus penyidikan dimulai di Maret 2023. Prosesnya sendiri sudah memeriksa sejumlah saksi-saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, dan jadi mereka juga udah dipanggil ya? Udah, tentu terlapor semua yang kita laporin juga udah diperiksa. Diperiksa ya? Ya, saksi terlapor, saksi fakta, saksi ahli semua udah dilaporin. Yang mana prosesnya terakhir yang saat ini perkara ini itu sudah dalam proses penyidikan. Dan memang kemarin ditingkatkan dari lidik ke sidik itu di bulan Maret 2023 dan di akhir Desember 2023, akhir November 2023 dilakukan gelar perkara peningkatan status. Jadi terhadap terlapor menjadi tersangka. Oh, udah tersangka ya? Ya. Tapi nggak ditahan? Setahu saya informasi yang kita punya mereka nggak ditahan. Oke, jadi dari gelar perkara tersebut sudah ditetapkan tersangka sebanyak 3 orang dari 6 orang yang kita laporkan. Iya. Iya. Jadi terkait dengan status tersangka itu berlaku untuk 6 orang itu, atau kan biasanya perkara di split atau apa gitu? Sejauh ini informasi yang kami terima, dan memang ini adalah informasi resmi yang kita peroleh dari surat pemberitahuan hasil penyidikan yang dikirimkan penyidik terhadap kami. Dari 6 orang yang kami laporkan, pemohon PKPU dan kuasa hukumnya yang sebanyak 6 orang itu, 3 orang yang merupakan kuasa hukum itulah yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi 3 orang yang merupakan kuasa hukum itu yang ditetapkan sebagai tersangka. Berarti yang 3 lagi belum? Yang 3 lagi mudah-mudahan juga. Lagi ya? Sebentar lagi. Kalau kalimatnya Mbak Rizka kan belum ya, berarti akan ya. Akan ya. Seperti itu. Ya, jadi proses ini kan panjang banget. Prosesnya panjang. Ya kan? Terus kakak juga mendampingi PT Hitakara ini, dan bukan hal yang mudah juga mereka, karena otomatis begitu PT Hitakara, apalagi sekarang dinyatakan pilot, kredibilitas mereka terganggu. Nah, kakak sebagai tim kuasa hukum pidananya itu ada potensi lain nggak sih yang misalnya akan kaical cekek nanti mereka kan gitu aja. Dalam proses hukum ini tadi kata cekek ini adalah kiasan ya. Saya bilang. Kalau cekek dalam arti sebenarnya itu jadi pidana baru juga nih. Jadi saya bisa katakan bahwa sekarang perkara ini tuh saya betul-betul bersemangat
dan sangat optimis melihat apa yang melatar belakangi Hitakara saat ini berada dalam keadaan pilot itu kuat dugaan, dan kami semakin yakin dugaan tersebut adalah benar, bahwa banyak rekayasa di balik proses permohonan permohonan PKPU PT Hitakara yang saat ini udah dalam keadaan pilot. Nah, kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena saat ini perkara yang kami laporkan itu sudah dilimpahkan, dikirimkan ke kejaksaan. Yang mana kalau kita bisa sampaikan, kalau sudah dalam proses pengiriman berkas tersebut, ibarat kalau kita lagi memasak itu udah 80% lah. Dan informasi tinggal tambahin garam. Ya, artinya akan segera berujung pada proses peradilan di pengadilan gitu. Sekarang berkasnya ada pada kejaksaan untuk diteliti sebelum diajukan ke pengadilan. Tapi bukan, saya nggak mau ngajak Kaical untuk beropini, tapi saya pikir Kaical berhak untuk beropini dalam hal ini karena Kaical mendampingi PT Hitakara dari awal sampai terakhir, kan serangan bertubi-tubi pun pasti Kaical tahu. Apa kalau menurut Kaical ini adalah presiden buruk atau tidak sih untuk sektor usaha? Inilah yang memang juga tadi di samping latar belakang saya, profil saya juga sebagai kurator, apa yang membuat saya begitu bersemangat mencari keadilan terhadap klien saya PT Hitakara, karena seperti yang Mbak Rizka tadi katakan, ini jadi satu presiden buruk gitu. Ini sangat merusak tatanan hukum, penegakan hukum PKPU maupun kepailitan. Adanya satu entitas hukum yang dibuat berada dalam posisi saat ini pilot, tapi disebabkan oleh adanya tagihan yang palsu gitu loh, adanya rekayasa di dalamnya gitu. Ini justru kalau kita membiarkan hal ini terjadi, ini bisa dominonya bisa merusak perekonomian bangsa secara tidak langsung kalau ini dibiarkan. Makanya kami terus memperjuangkan keadilan dalam hal ini, khususnya proses hukum pidana yang berjalan saat ini. Karena kami meyakini betul bahwa kami menduga di balik permohonan PKPU PT Hitakara itu syarat dengan rekayasa, syarat dengan hal-hal yang tidak benar, utamanya terkait utang yang tidak ada. Nah itu juga sih yang menjadi problem di negara kita ya. Karena proses kepailitan dan PKPU itu anekdotnya Kak, itu menjadi mesin pembunuh untuk para pengusaha. Kita nggak perlu ambil contoh jauh-jauh di PT Hitakara ini karena perusahaannya sehat kan, dan PT Hitakara tadi hanya membangun dan sudah menyerahkan unitnya, terus kenapa diseret-seret kan gitu ya Kak ya? Lucu juga ya. Ya. Artinya tadi lebih tepatnya kita sederhanakan bahasanya bahwa PT Hitakara tidak pernah berutang terhadap para pemohon PKPU itu. Itu aja. Mengenai dan lain sebagainya silahkan aja dibuktikan seperti apa gitu. Tidak pernah ada utang gitu, antara para pemohon PKPU dengan PT Hitakara. Nah, buktinya saat ini mereka yang mengaku-ngaku ada tagihan terhadap PT Hitakara di dalam proses hukum pidana saat ini sudah tersangka. Gitu. Dan sebentar lagi menyusul juga ya, tinggal. Ya, kita berharap bisa semua pihak yang terkait yang berada di balik situasi pilotnya Hitakara saat ini semua bisa masuk dalam jerat pidana. Harapan kita seperti itu. Tapi bukan berarti Kaical dan PT Hitakara mengambil langkah hukum pidana ini karena benci atau nggak suka, tapi ingin mendudukan persoalan. Ini nggak ada yang nggak benar nih kan gitu ya? Betul. Ada yang nggak benar, ada yang tidak benar. Ada orang yang mengaku-ngaku mempunyai utang, dan parahnya hari ini juga membuat PT Hitakara berada dalam kondisi pilot. Ini kan satu ironi di dalam proses hukum PKPU-nya yang saat ini juga masuk pada proses hukum pilot.
ini ada satu ironi di mana di dalam proses pengujian hukum pidana, khususnya laporan polisi ini, mereka tersangka gitu. Jadi memang kita harus terus menjaga proses hukum ini sampai menghasilkan satu putusan pengadilan. Nah, saat ini ya kita bisa bilang 3 orang dari 6 orang yang kita laporkan dalam status tersangka. Ya, dan status dan walaupun status tersangka, walaupun mereka sebagai tersangka sekarang itu tidak mempengaruhi jalannya proses pilot ini, tapi setidaknya PT Hitakara juga berjuang sampai akhir ya Kak ya. Betul. Dan karena di sini ada yang harus diluruskan. Iya. Ya. Betul. Yang harus diluruskan itu. Ya. Apa harapan Kakak terkait dengan kasus ini? Harapan kita, apa Kakak mau kasih hadiahin balsem supaya dia tahu gatalnya pakai balsem, lu pakai balsem gitu kan? Oke. Harapan kita tentu setiap penegakan hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Itu secara general yang bisa saya katakan. Namun secara khusus saya ingin perkara ini diadili dengan seadil-adilnya. Untuk apa? Agar tatanan hukum PKPU dan kepailitan ini nggak rusak oleh oknum-oknum yang berpotensi merusak iklim, merusak hukum PKPU dan kepailitan. Dengan cara seperti apa? Contohnya seperti ini, membuat satu perusahaan dalam posisi dalam keadaan pailit berdasarkan satu dugaan utang yang direkayasa. Ini kalau terjadi kemudian hari, besok, lusa, banyak, ini kan justru membuat ini secara tidak langsung dominonya membuat mengganggu perekonomian juga, ya kan? Dan itu adalah satu hal yang kontradiktif di mana pemerintah berupaya untuk terus menstimulus perekonomian di Indonesia gitu loh. Disinilah peran kita sebagai penegak hukum, pengacara, kurator maupun pengurus untuk menjaga ruang-ruang hukum kepailitan dan PKPU ini agar tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal yang membuat proses-proses hukum PKPU maupun proses hukum kepailitan dengan cara-cara yang tidak benar. Ya, kita ingin PKPU dan kepailitan itu adalah satu solusi penegakan hukum bagi perekonomian bangsa, bukan justru jadi mesin pembunuh. Seperti kalimatnya Kariska, mesin pembunuh, bukan menjadi satu hal yang bisa merugikan para pengusaha. Seperti itu yang bisa saya katakan. Apa harapan saya untuk proses hukum yang berjalan saat ini? Ya, dan statement Kakak tadi itu adalah harapan untuk semua rekan-rekan Kakak, kurator, pengacara, advokat yang bergelut di bidang kepailitan dan PKPU, karena zaman sekarang tuh jadi kurator nggak gampang, godaannya banyak. Ini kayaknya bukan banyak lagi kalau ini kasus ini jadi udah tergelincir mungkin gitu. Iya, ini berarti kita bicara dinamika dunia hukum PKPU dan kepailitannya, yaitu kembali ke personal masing-masing aja, bahwa kita diikat menjalankan profesi dengan kode etik itu terang benderang, aturannya jelas, dalam play jelas. Boleh, jadi jangan ada yang berakrobat gitu. Iya, kalau ini kayaknya dia bikin arena sirkus. Ya, tadi kalau kalimat Kariska apa, lain digaruk, lain digata, lain yang digaruk, gitu. Jadi kita boleh tanya, mungkin Kaica mau beli balpirik, balsem? Mungkin saya berharap semua teman-teman pengurus maupun kurator yang menangani perkara kepailitan maupun PKPU agar bisa menjalankan profesinya dengan berjalan di koridor yang benar, di koridor yang benar, agar martabat kita sebagai kurator dan pengurus itu tidak
tergerus hanya dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Ya, ya, Ya. ya. Oke. Oke. Terima kasih Kak Ijal. Ya. Ada yang belum saya tanya, mungkin yang Kakak mau sampaikan? Cukup sih. Cukup ya. Semua sudah kita bicarakan. Kalau pidana begini semua, mungkin kantor polisi sejuk gitu ya, nggak kayak nanti abang kita Bang Hotman gitu kan, kamu ini. Jadi ya sekali-sekali mungkin ada 10 ya lah yang kayak Kak Ical ya. Udah ganteng, lembut gitu kan. Tapi kalau di sidang jangan salah loh. Harus pakai baju Dracula dulu baru merasuk gitu ya. Pakai toga. Oh, iya. Aku bilangnya sih baju Dracula. Oh gitu ya, toga. Oke, terima kasih Kak Ical. Terima kasih. Semoga PT Hitakara bisa mendapatkan keadilan. Ya. Dan ini tidak boleh dibiarkan juga. Tidak boleh dibiarkan, betul. Kita sepakat untuk itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye.